Shalom, selamat sore semuanya. Ya, mohon maaf untuk keterlambatan ibadah kita pada sore hari ini. Ya, terlambat 30 menit. Ya, ini karena kita live, jadi banyak yang harus dipersiapkan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao yang dirangkaikan dengan pertemuan klasis. Saya mau cek dulu dari klasis-klasis, dari jemaat-jemaat. Jemaat Karasik, sudah ada Karasik? Oke. Dari jemaat Rantepasele, mungkin masih di perjalanan ya. Buntu Pasele, oke, Buntu Pasele sudah ada. Elim Rantepao. Dari jemaat Malango, oke. Dari Peniel Salutanga. Dari jemaat Batu Leleng. Jemaat apa lagi yang belum disebut? Jemaat Rantepao. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya untuk waktu yang diberikan untuk kita sama-sama beribadah pada sore hari ini. Susunan acara yang akan kita lalui pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua ibadah, yang ketiga ada sambutan yang pertama dari PMJ atau perwakilan dari OIG Jemaat Rantepao, dan kemudian yang kedua dari ketua klasis. Yang keempat kita masuk pada penutup. Ya, kita akan masuk dalam ibadah. Mari teman-teman semua yang masih aktif nada dering handphonenya boleh di-silentkan. Kita tinggalkan aktivitas kita dulu sejenak untuk kita menghadap Tuhan. Saya persilahkan kepada teman yang mengambil bagian dalam ibadah. Shalom saudara-saudara. Apa kabar sore ini? Ya, kita bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan sehingga kita dimungkinkan bersama untuk hadir di tempat ini, memuji memuliakan Tuhan dalam sebuah persekutuan pemuda dalam lingkup pelayanan klasis Rantepao. Pada saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alfred Anggui, sudah ada bersama-sama dengan kita, dan mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berjumpa kembali di rumah Tuhan pada saat ini untuk bersama-sama mengalami dan menikmati hadirat-Nya. Kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan dan sesama menjadi alasan kita untuk bersekutu bersama pada saat ini. Olehnya itu mari bersama-sama kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Mari datang kepadanya dengan penuh ungkapan syukur, sebab hanya Dialah sumber sukacita kita. Dengan penuh kerendahan hati di hadapannya, mari bersama kita berdiri. Mari datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Nya. Datanglah ke bait-Nya. Dengan hati bersyukur
Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, Dengan mulutnya mereka memberkati. tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan kesungguhan hati kita tunduk di hadapan Allah, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
Khalik semesta alam. Tuhan telah menciptakan dunia ini dan segala isinya dengan baik. Tetapi manusia sering berbuat di luar kehendak Tuhan dan tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga pengertian manusia tentang kebenaran Tuhan menjadi semu. Bahkan buah hidup manusia menghasilkan yang asam dan yang pahit. Itulah sebabnya semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ia tidak dapat mengalami kasih dan rencana Allah dalam hidupnya. Seperti dalam Roma 3 ayat 23b, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu, bahkan kami melukai orang-orang dengan perkataan dan perbuatan. Kami merasa diri lebih baik dari orang lain. Iri hati dan prasangka buruk selalu ada dalam diri kami. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena itu, kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Ya Tuhan, kami menyadari Engkau memanggil kami, tapi kami tidak mendengar. Ada waktu-waktu kami gagal mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami begitu terkurung dengan kesibukan dan urusan-urusan pribadi kami. Terkadang kami tidak mengenal-Mu dan tidak menjadi saksi bagi-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Usaplah kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pengampunan dosa kita terima semata-mata hanya karena anugerah Allah melalui karya terbesar dan teragungnya, melalui kematian dan kebangkitannya. Firman-Nya dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
kesempatan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Teman-teman sekalian, kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam begitu banyak kelemahan keterbatasan kami. Engkau datang menjumpai kami, melawat kami dan menganugerahkan semua yang terbaik. Dan kami mau mengerti dan mengenalmu lebih dalam lagi. Mengerti betapa luar biasa kuasa Kristus yang bangkit. Agar Tuhan, sesulit apapun beban hari ini, kami akan hadapi dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Sesulit apapun hari-hari kami, kondisi di sekitar kami tidak akan pernah membuat kami kehilangan semangat dan sukacita. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu, biar tidak menjadi halangan bagi-Mu Bapa untuk menyapa kami, berbicara jauh ke dalam hati dan kehidupan kami. Ambil alih ya Tuhan pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Tenangkan suara sekeliling kami. Dan sungguh kami merindukan sore ini Tuhan. Sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Nyatakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan buat kami sekalian. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, teman-teman PPGT sekalian, kita sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh kerjakan sampai hari ini. Dan di tengah-tengah sukacita kita akan dengarkan satu bagian dari firman Tuhan, seperti yang ada di tema di flyer saya lihat ya. Injil Yohanes pasal yang ke-20 itu tema Paskah bersama, tema Paskah Nasional bersama tahun ini. Kita masih dalam suasana minggu setelah Paskah. Saya bacakan Injil Yohanes pasal yang ke-20, saya baca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-23. Saya bacakan teman-teman sekalian, kita ikuti dengarkan firman Tuhan demikian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena ini bukan Maria ibu Yesus ya, orang suka pikir itu. Maria Magdalena itu banyak ditafsirkan sebagai perempuan dalam Injil Yohanes pasal 8 tuh, yang kedapatan bersih dan mau dirajam gitu ya. Kalau nonton film The Passion of the Christ, Maria Magdalena diinterpretasikan sebagai perempuan itu ya. Saya bacakan saudara-saudara. Maria Magdalena dari Magdala, nama kampung. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampal olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Cepat tadi ya, Yesus bicara sebut ibu, dia nggak tahu soal Yesus. Tapi begitu Tuhan sebut namanya secara pribadi Maria, dia tahu itu Yesus. Itu
pesan yang menarik teman-teman. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Shalom, Eirene. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, teman-teman sekalian, ini bacaan yang sebenarnya syarat sekali makna. Itu banyak sekali pesan yang bisa kita gali dari dalam pesan-pesan yang menurut saya luar biasa. Tapi oke, kita fokus saja ke tema yang jadi tema bacaan kita, tema Paskah Nasional tahun ini ya, berpaling kepada Sang Hidup. Nah, pertanyaan pentingnya begini, teman-teman sekalian, saudara-saudara. Pertanyaan mendasar itu seperti ini. Sebenarnya seperti apa hebatnya, dahsyatnya kuasa kebangkitan yang Tuhan mau saya tahu, dari cerita ini, yang Tuhan mau murid-murid tahu, supaya betul-betul saya bisa mengalami kehidupan seperti Maria. Maria yang hari ini menangis penuh dengan kegalauan, kegundahan luar biasa, tetapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, tangisnya berhenti. Itu pertanyaan pentingnya. Saya ingin seperti Maria yang betul-betul tahu hebatnya Tuhan itu. Yang bisa menghentikan tangis hari ini meskipun banyak sekali persoalan di luar sana. Saya ingin seperti para murid, tadi teman-teman coba bayangkan ya, kalau perhatikan cerita ini, bacaan minggu kemarin juga ya, waktu berjumpa dengan Thomas, di situ diceritakan kan bagaimana pintu-pintu terkunci, gitu, semua terkunci. Tuhan menerobos masuk ke dalam. Dan apa yang terjadi? Reaksinya adalah apa? Murid-murid segala yang ketakutan berubah menjadi sukacita. Saya ingin seperti para murid gitu loh. Yang begitu berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, apapun yang ada di luar kiri kanan di sana, saya mengalami sukacita. Saya ingin seperti itu. Saya mau betul-betul paham apa yang ada di balik kuasa yang luar biasa yang ada di balik peristiwa kebangkitan Kristus. Itu pertanyaan pentingnya. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara, apa pesan yang paling penting dari kebangkitan Kristus yang membuat tangis Maria itu berhenti? Apa pesan penting di balik kebangkitan Kristus yang membuat ketakutan yang begitu luar biasa sampai orang menutup diri, tidak mau berjumpa dengan orang lain, mengunci pintu, tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, berubah hidupnya luar biasa, sukacita. Saya mungkin minggu lalu ke Jakarta, ketemu dengan seorang bapak, saya nggak usah sebut namanya, hidupnya mewah luar biasa. Saya sampai, ya karena dia lagi ada bersoal di dalam keluarga, gitu ya, punya persoalan dalam keluarga dan segala macam. Kami ngobrol cukup lama, saya masuk ke kamar tidurnya, menurut saya kamar yang sangat mewah yang saya pernah lihat. Betul-betul seperti kamar raja gitu ya, luar biasa. Kemewahan yang ada di dalam semua. Tapi dia ambil Pak Pendeta, coba bayangkan Pak Pendeta. Kalau kebahagiaan itu bisa diberikan dengan setiap pemberian saya, harusnya gak ada alasan untuk gak bahagia. Istri dibelikan tas puluhan, yang satu biji tasnya ratusan juta harganya. Jadi akhirnya dia bilang kesimpulan gini Pak Pendeta, saya sekarang tiba pada satu kesimpulan, sukacita itu nggak bisa diberikan orang, harus lahir dari hatimu. Sukacita itu ditentukan oleh apa yang ada di luar, tidak. Tapi sukacita itu ditentukan semata-mata soal relasimu dengan Tuhan. Apapun orang kasih, namanya apa namanya kau Tuhan, orang lain pun boleh kasih. Kalau sukacita tidak ada di hatimu, tidak akan pernah ada. Itu kesimpulan. Dia bilang Pak Pendeta, kalau selama ini saya berpikir saya bisa membangkitkan sukacita dalam hatinya dengan memberikan semua materi yang terbaik, saya keliru. Sebab hari ini saya melihat sukacita tidak ditentukan oleh itu. Itu kesaksian betul-betul. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, itu pertanyaan pentingnya. Saya pikir menarik sekali kita pikirkan sama-sama. Ya, jadi apa pesan paling penting dari peristiwa kebangkitan? Sekali lagi, saya mau seperti Maria. Yang begitu Tuhan sebut nama saya, Alfred, tangis itu berhenti. Karena saya paham Tuhan itu bangkit. Saya tahu kuasa apa yang ada di balik peristiwa kebangkitan. Nah,
Saya katakan seperti apa kuasa kebangkitan yang mengubah, sebab begini. Saya selalu katakan seperti ini teman-teman. Kalau orang tanya hari ini kepada kita, apa buktinya bahwa Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang hidup? Bahwa Tuhan yang kita sembah ini, coba bayangkan, tiap malam kita berdoa. Bertahun-tahun seorang ibu berdoa, bertelut, berlinang air mata, berdoa tiap hari hanya untuk ke masa depan anaknya. Dan setiap malam di dalam doanya, begitu ditutup doanya dia selalu bilang, in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Pertanyaannya, apa buktinya pendeta? Bahwa Tuhan yang kau sembah itu memang Tuhan yang hidup. Apa yang kita mau tunjukkan hari ini? Jangan-jangan sia-sia semua doa kita nih. Kita datang di sini karena kita percaya kita sedang beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar, yang setiap kali kita berseru Dia dengar. Bapak Ibu coba lihat ya, semua peristiwa penampakan di dalam Injil itu menarik sekali. Ya, Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria yang sedang menangis. Yang kedua, Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Yang ketiga, Dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada Thomas yang sedang ragu-ragu. Yang menangis, yang ketakutan, yang ragu-ragu. Setelah Thomas apa lagi? Dia menampakkan diri kepada siapa? Murid-murid yang ada di Danau Tiberias. Yang sudah semalam-malaman bekerja dan tidak dapat apapun. Murid-murid yang berada dalam kehampaan, kekosongan. Tidak ada kekuatan apapun. Jadi teman-teman coba lihat ya. Begitu Tuhan mau, saya paham dengan baik peristiwa kebangkitan itu. Ya. Ketika Thomas tidak percaya, bacaan kemarin kan, semua murid sudah mengatakan, si Tirom kompong Yesus. Yang bicara berapa murid? 10, toh 10 kan? Atau berapa? Kan 12 murid toh, satu menyangkal Yudas, tinggal 11. Thomas tidak ada, berarti 10 yang lihat toh. Ditambah murid yang lain kalau di luar 12 murid. Semua murid mengatakan kami sudah ketemu dengan Tuhan yang bangkit. Apa kata Thomas? Sebelum saya pegang itu bekas luka di jari di telapak tangannya dengan di lambungnya, saya nggak akan percaya. Ketika Thomas tidak mau percaya, walaupun yang ngomong ini bukan orang lain tapi sudah temannya sendiri. Ketika Thomas tidak percaya, tidak mau percaya, pertanyaannya apa reaksi Tuhan? Apa Tuhan bilang? Ya terserah aja lu Thomas. Kok budak siapa itu murim apa Tuhan? Apa reaksi Tuhan? Apa Tuhan biarkan Thomas dalam ketidaktahuan, keraguan-raguannya? Tidak. Ketika Thomas ragu, Tuhan tidak mau Thomas ragu. Tuhan datangi khusus, sapa secara pribadi. Seperti Tuhan memanggil Maria, Tuhan juga panggil Thomas. Coba bayangkan saudara, begitu Tuhan mau, saya paham, saya kenal, saya mengerti tentang peristiwa kebangkitan. Sekali lagi, apa bukti Tuhan bangkit? Saya bilang begini, mau tunjukkan apa kalau Tuhan bangkit hari ini? Mau tunjukkan kubur yang kosong. Kita mau ke Yerusalem, tunjukkan kubur yang kosong. Kalau bilang kubur yang kosong, orang Yahudi sejak dari awal Injil Matius mengatakan, orang Yahudi akan bilang jenazahnya dicuri. Atau tetangga kita tidak akan bilang, ya Yesus tidak bangkit. Kenapa? Sebab dia memang tidak mati. Yang disalibkan itu murid yang serupa, mirip-mirip aja. Tapi bukan dia yang disalibkan. Otomatis tidak ada kematian, otomatis tidak ada kebangkitan gitu. Lalu pertanyaan hari ini teman-teman. Sekarang kalau kita ditanya, apa bukti kebangkitan? Apa yang harus kita ucapkan? Apa yang harus kita tunjukkan? Dasar iman Kristen itu iman Paskah, kebangkitan. Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu dan you still in your sin. Kau tetap berdosa. Sebab apa? Ternyata Yesus yang mati tidak lebih dengan orang mati yang biasa. Tidak bisa menghapus dosa. Dia kalah dengan kematian, dia kalah dengan kutuk dosa. Jadi teman-teman boleh lihat peristiwa kebangkitan itu betul-betul jadi fondasi yang luar biasa. Dasar peralihan kita beribadah di hari pertama tiap minggu, bukan di hari ke-7. Itu karena apa? Kebangkitan Kristus. Nah jadi orang tanya, Pak Alfred, saya tanya, apa bukti Tuhan bangkit? Saya bilang gini, bukti yang tidak bisa kau bantah tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Bahwa Tuhan yang kepadanya kita berdoa, Tuhan yang kepadanya kita bermohon pagi, siang, dan malam. Titipkan tentang orang tua kita, titipkan doa tentang saudara-saudara kita, titip doa tentang orang-orang yang kita kasihi yang sakit. Adalah betul-betul Tuhan yang hidup. Apa saya katakan? Bukti yang gak bisa dibantai itu apa? Perubahan. Perubahan hidup dari orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Siapa contoh? Petrus bacaan Injil kemarin Jumat Agung.
Di halamannya Imam Besar Kayafas, dengar ini baik-baik. Di halamannya Imam Besar Kayafas, halaman rumah Imam Besar Kayafas, Petrus menyangkal Tuhan berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Perempuan tanya sama dia, sama dia aku pung isu? Enggak. Wah, maaf pun suara aku nak wah. Entah ya. Wah, aku tidur kau dinalan di live streaming jo. Di kolam wah. Enggak. Di dalam Injil Matius teman-teman, Injil Matius itu luar biasa ekstrim. Di situ dikatakan ketika Petrus ditanya untuk ketiga kalinya, he swear and curse. Dia bersumpah dan mengutuk. Saya nggak kenal orang itu. Coba bayangkan, itu Petrus sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. 3 kali di halaman Imam Besar Kayafas dia menyangkali Kristus. Tapi teman-teman coba lihat, setelah Yesus mati dan bangkit dan Petrus berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, apa yang terjadi? Teman-teman ingat kisah para Rasul pasal 4, 5? Apa yang terjadi di sana? Kalau kemarin Petrus menyangkali Tuhan Yesus di halamannya Imam Besar Kayafas 3 kali, maka dalam kisah para Rasul, apa yang terjadi? Petrus di depan mahkamah agama. Bukan lagi di halamannya rumah Imam Besar Kayafas. Ya. Di depan mahkamah agama, 70 orang, Sanhedrin, mahkamah agama, 70 orang. Mahkamah agama bilang, jangan kau lagi bicara tentang Yesus. Jangan lagi bicara tentang Yesus. Apa kata Petrus? Tidak mungkin aku tidak bersaksi tentang dia yang bangkit, yang mati dan telah bangkit itu. Coba bayangkan saudara, coba lihat ya, perubahan karakter hidup orang. Paulus, 1 Korintus 15. Dia bilang apa? Andai kata Kristus nggak bangkit, andai kata Tuhan yang saya layani tidak hidup, tidak bangkit, bodoh amat, kulalora baga, pergi memberitakan Injil ke sana kemari, tidak diupah, berkali-kali nyaris mati, di penjara berkelahi dengan binatang buas. Andai kata saya tidak pernah ketemu dengan Tuhan yang bangkit, bodoh amat. Tapi saya sudah berjumpa, bertatap muka langsung dengan dia. Coba bayangkan saudara, jadi bukti yang gak bisa dibantah tentang peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah apa? Perubahan hidup orang-orang. Itu kata-kata murid. Yang bicara bukan hanya murid. Gamaliel, ya itu kitab Kisah Para Rasul kelanjutannya itu waktu di mahkamah agama. Gamaliel itu siapa? Gamaliel itu anggota mahkamah agama, ahli Taurat yang sangat disegani orang Yahudi. Dulu gurunya dulu gurunya Saulus sebelum dia bertobat. Gamaliel. Waktu Petrus dan Yohanes mau dihukum mati, dihukum waktu itu di mahkamah agama karena bersaksi tentang Yesus. Gamaliel tuh bilang begini loh. Ini menarik nih. Dari kesaksian tentang Yesus dari perspektif orang lain. Gamaliel bilang begini. Hati-hati terhadap murid-murid Tuhan ini katanya. Hati-hati. Kenapa? Gamaliel bilang begini. Dulu ada Teudas. Siapa Teudas? Pemberontak. Dulu ada Teudas. Punya ribuan pengikut. Tapi begitu Teudas mati. Pengikutnya kemana? Bubar, hilang. Setelah Teudas muncul lagi siapa? Yudas, bukan Yudas Iskariot. Yudas pemberontak. Punya begitu banyak pengikut. Tapi begitu Yudas mati, pengikutnya kemana? Bubar. Orang-orang ini lain. Muridnya 12. Tapi begitu bosnya mati, bubar apa tambah banyak? Bertambah banyak. Kisah Rasul pasal 2 mengatakan, ketika hari Pentakosta tiba, 3.000 orang dibaptis. Coba bayangkan. Gamaliel bilang apa? Wah, hati-hati terhadap orang ini. Kalau, kata-katanya nih. Kalau pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang datang dari manusia, gak usah dia apa-apain, hilang sendiri itu. Tapi kalau pekerjaan yang mereka lakukan betul-betul berasal dan datang dari Tuhan yang hidup. Hati-hatilah. Kau tidak akan pernah bisa menghentikannya. Dan jangan sampai nanti kau malah melawan Tuhan katanya. Nah, jadi teman-teman saudara-saudara coba lihat. Saya selalu bilang fakta yang gak bisa dibantah tentang peristiwa kebangkitan itu adalah apa? Perubahan hidup murid-murid. Nah karena itu kalau sekarang hari ini kita merayakan sukacita Paskah, merasakan iman Paskah dan segala macam. Pertanyaannya gini, saya juga mau berubah. Saya juga mau berubah. Pertanyaannya, kuasa kebangkitan apa yang Tuhan mau saya tahu? Yang bisa dilihat oleh para murid, yang bisa dilihat oleh Maria Magdalena. Sehingga begitu dia berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, tangisnya itu berhenti. Nanti dia kembali ke rumah, masalahnya masih sama. Kita akan berjumpa dengan ayah dan ibu yang sama.
kita akan berjumpa dengan kondisi kita di rumah yang sama. Kita akan kembali ke tengah-tengah keluarga yang sama, dengan beban dan masalah yang sama. Tapi kita mau kembali dengan sukacita yang besar. Nah, saya mau tahu kasih Kristus itu, kuasa kebangkitan Kristus dari peristiwa itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin bicara tentang dua hal dari bacaan kita, tentang kuasa kebangkitan itu dari bacaan kita, saudara-saudara. Saya ingin bicara tentang dua hal. Yang pertama, ya, bacaan kita, saudara-saudara, di dalam ayat 19 saya bacakan ya, ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, jadi paginya Yesus bangkit, tengah malam murid kumpul ketakutan, karena dikejar orang Yahudi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Teman-teman coba lihat, diceritakan berulang kali itu pintu terkunci. Saat peristiwa Thomas juga dijelaskan pintu terkunci. Ini bukan sekedar cerita biasa. Pintu terkunci itu punya makna yang dalam sekali. Makna kiasan yang begitu luar biasa. Ya. Coba bayangkan ya, pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibraninya shalom, dalam bahasa Yunaninya eirene. Kata yang sama, pesan yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, coba bayangkan, pintu yang terkunci karena ketakutan, pintu yang tertutup rapat, dikelilingi tembok, hidup yang betul-betul terkungkung, tapi kemudian Yesus ternyata menembus masuk, hadir di tengah mereka. Apa pesan yang penting? Yang pertama, kuasa kebangkitan itu luar biasa, saudara. Pesan pertama dari peristiwa Paskah adalah apa? Kuasa kebangkitan Allah itu luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi Tuhan menembus sekat untuk menjumpaimu secara pribadi dan memberikan pertolongan kasih karunia di dalam hidup. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi. Saya bisa bayangkan ketika saya khawatir, mengunci diri, tidak mau keluar dari kamar, tidak mau keluar bertemu dengan orang, merasa kecil, merasa minder, merasa tidak berarti. Kecil, persoalan di luar terlalu besar. Yang dilakukan adalah menutup diri, mengunci diri dalam kamar karena ketakutan. Yang luar biasa adalah apa? Tuhan menembus semua sekat itu untuk menjumpaimu secara pribadi. Coba lihat itu. Ketika Thomas tidak percaya, ditembus semua sekat. Tuhan, itu kuasa kebangkitan. Tuhan menembus semua sekat. Jangankan sekat, kematian pun dilewati. Untuk apa? Menjumpaimu secara pribadi. Jadi saya katakan saudara, kuasa kebangkitan itu luar biasa. Kuasa kebangkitan itu pertama-tama memperlihatkan betapa apa. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi Tuhan menjumpai diri saya untuk kemudian menganugerahkan semua yang terbaik. Ya, lihat aja sejarah, kalau Paskahnya orang Yahudi kan pembebasan dari Mesir, ya. Dan yang selalu dicerita itu adalah mereka menembus laut Tebrau. Laut itu kan tehom dalam bahasa Ibrani, samudra, itu kan simbol dari kematian. Menembus samudra itu artinya menembus kematian. Dan coba bayangkan, saya kalau cerita sekolah minggu suka ketawa sendiri. Bayangkan aja Musa kalau waktu dikejar Firaun. Tuhan, Firaun kejar kita dari belakang. Apa kata Tuhan? Lari ke laut Musa, ke laut. Coba bayangkan, apa enggak bingung Musa itu? Tuhan lari kemana? Ke laut. Enggak salah Tuhan, masa ke laut? Iya, ke laut aja. Laut itu apa? Jalan buntu. Laut itu apa? Jalan tertutup. Sampai di pinggir laut mau kemana? Masa mau berenang? 600.000 orang. Enggak salah Tuhan ke laut. Iya, ke laut aja. Sampai di pinggir laut, Firaun sudah dekat. Tuhan, Firaun makin dekat. Apa kata Tuhan? Belah lautnya. Wah, bayangkan belah lautnya. Padahal tidak ada eskavator untuk belah laut kan. Belah lautnya. Apa kata Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Kata Musa, gimana caranya Tuhan? Angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu. Apa yang terjadi? Musa angkat tongkat, dia ulurkan tangan, dan apa yang terjadi? Laut jalan tertutup itu terbelah. Itu iman Paskah. Ketika laut dibelah, apa yang Tuhan mau ajarkan? Kuasa Kristus yang bangkit itu mau menjelaskan satu hal, bahwa apa? Di dalam Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, tidak ada satu jalan pun yang tertutup. Semua bisa dibuka. Jangankan yang lain. Sekali lagi, kematian, samudra, tahom ditembus. Itu iman Paskah, teman-teman. Melampaui kematian. 1940, ya, ada seorang, saya pernah cerita di mana, anak lahir kulit hitam, 1940,
Dia adalah anak ke-20 dari 22 bersaudara. Oh, anak ke-20 dari 22 bersaudara. Banyak juga itu, banyak. 20 dari 22 bersaudara. Dia lahir prematur, berat badan 1,7 kg. Yang lebih parah, dia kena polio, vaksin polio. Ya, nanti teman-teman boleh cek. Tapi seingat saya vaksin polio pertama itu ditemukan seorang ilmuwan keturunan Yahudi, Jonas Salk. Itu sekitar tahun 1955. Jadi beberapa belas tahun setelah anak itu lahir. Wilma Rudolph. Perempuan kulit hitam yang lahir prematur. Berat badan 1,7 kg. Apa yang terjadi? Ibunya sedih sekali waktu anak itu lahir. Dibawa ke dokter. Dokter bilang, oke ibu, kita usahakan rawat sebaik mungkin. Tapi perlu ibu ketahui, mujizat paling besar adalah kalau anak ini bisa umur 6 tahun. Yang 6 tahun moto jago limu tuh. Mujizat paling besar adalah 6 tahun. Apa yang terjadi? Ibunya pulang ke rumah, dirawat seperti biasa, dimandikan, disuapin, sambil dia bertumbuh besar. Ya, dia kena polio, jadi dia pakai apa itu? Kalau dia di fotonya waktu kecil itu, dia pakai apa itu? Sepatu itu, kayak sepatu apa itu yang di apa gini ya? Sepatu ortopedi apa namanya itu? Di fotonya. Ya sudah, hidup seperti biasa, jalan seperti biasa. Waktu berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 5,5 tahun. Ibunya semakin khawatir, wah 1 berarti 6 bulan lagi. 5 tahun, 7 bulan, 8, 9, 10, 11, 6 tahun, gak mati. 6,5 tahun, udah mati. Mamanya ke dokter. Dokter, kenapa? Masih ingat? Iya ingat, kenapa? Dulu kan dokter bilang maksimal 6 tahun. Ya terus ini sudah 6,5 tahun. Itu beda tipis saja, dikit lagi katanya. 6,5 tahun, balik ke rumah. 7 tahun, 7,5 tahun, 8 tahun, nggak mati, 8 tahun. Dia kembali ke dokter bilang, waduh luar biasa, puji Tuhan katanya. Tuhan bisa lakukan lebih. Tapi, ini menarik ini. Ibu, meskipun anak ibu bisa hidup panjang usianya sama seperti kita, perlu ibu ketahui bahwa dia pasti harus pakai tongkat seumur hidupnya. Itu vonis kedua yang diberikan. Ibunya Wilma pulang ke rumah dengan kegundahan hati yang luar biasa, tapi kemudian dia pikir gini nih. Dulu dokter bilang anakku maksimal 6 tahun, ternyata dia bisa hidup panjang lebih dari itu. Sekarang dokter bilang anakku harus pakai tongkat seumur hidupnya. Dia bilang gini, kalau dulu Tuhan bisa lakukan lebih dari yang dipikirkan oleh dokter, maka harusnya Tuhan yang hidup, Tuhanku dari dulu sampai selama-lamanya, juga pasti bisa lakukan lebih untuk sekarang ini. Apa yang terjadi? Luar biasa ibunya Wilma itu. Tiap pagi dan malam dia berdoa. Dia berdoa di pojok tempat tidur, minta supaya tongkat itu dilepaskan dari tangan anaknya. Apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar didoakan, tapi kalau baca biografinya, tiap pagi di kampung, di depan rumah mereka, di satu kota kecil di Amerika, tiap hari itu apa? Diajak jalan. Ayo Wilma, jalan nak, lepas tongkat. Ayo jalan lepas tongkat, coba nak, coba. Ayo lepas tongkat, coba lepas tongkat. 1 tahun tidak berubah, 2 tahun tidak berubah, 3 tahun tidak berubah. Apakah ibunya bosan? Ibunya tidak pernah bosan. Yang bosan siapa? Tetangganya. Tetangganya bilang sama Wilma, kenapa kamu udah bodoh-bodohin mamamu Wilma? Iya kan mama aku bilang nanti bisa jalan. Ya tapi kan dokter bilang gak bisa jalan. Ya tapi mama aku bilang bisa. Loh lebih pintar mana mamamu dengan dokter? Ya lebih pintar dokter lah. Loh kenapa kau percaya mamamu? Apa jawabnya menarik di kata-kata. Dia bilang gini, ibuku bukan dokter. Dokter lebih pintar dari ibuku. Ibuku gak pernah injak bangku kuliah. Tapi kalau kau tanya kenapa aku percaya kepada ibuku. Saya percaya kepada ibuku sebab apa? Pagi dan malam saya melihat dan saya mendengar. Ibuku duduk di pojok tempat tidur berlinang air mata. Dia minta kepada Tuhan supaya tongkat ini bisa dilepaskan. Luar biasa teman-teman. Itu bisa dicatat di sejarah. Nanti cek aja di Google. Umur 12 tahun Wilma kalahkan polio. Dia masuk ibadah di gerejanya. Dia lepaskan tongkat itu berjalan tanpa tongkat. Dia ikut tim basket di sekolahnya. Ya, tim atletik 1956. 16 tahun umurnya. Dia ikut tim atletik Amerika Serikat. Belum dapat medali apa-apa. 4 tahun kemudian Olimpiade Roma 1960, nanti dicek di Google. Wilma Rudolph ikut kembali Olimpiade, umurnya 20 tahun waktu itu, Olimpiade Roma 1960, dia meraih 3 medali emas
Dan satu medali emas yang diingat orang sepanjang sejarah adalah medali emas untuk nomor lari 100 meter putri. Artinya dia adalah wanita tercepat di dunia saat itu. Coba bayangkan saudara-saudara. Itu hanya bisa lahir dari satu pengenalan yang sungguh tentang Tuhan. Nah, saya ingin punya iman seperti itu. Yang apapun kondisi di rumah hari ini, saya harus tahu luar biasa. Tuhan itu, saya bisa bayangkan ya ketika saya sudah takut keluar dari kamar, mengunci diri di rumah, malu ketemu dengan orang, berat lihat masalah di sana. Saya seorang diri ketakutan luar biasa. Yang terjadi dengan Tuhan adalah apa? Tuhan tidak biarkan saya seorang diri. Tuhan menembus semua batas, menembus semua sekat. Semua hal yang menghalangimu untuk beroleh lawatan dan anugerah dari Tuhan. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, apa pesan kedua dari kebangkitan? Ayat 19 tadi dia bilang gini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Beberapa ayat di bawah diulang lagi itu. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom aleichem. Dalam bahasa Yunani, Eirene. Waktu dia perikop berikut dia berjumpa dengan Thomas, dia ulang lagi kata-kata itu. Damai sejahtera bagi kamu. Teman-teman boleh lihat di dalam seluruh Injil, ya, Shalom, Eirene, itu sebenarnya salam yang biasa, umum orang sebutkan. Besar. Tapi dalam seluruh Injil, teman-teman boleh perhatikan, lihat aja di Injil Yohanes, ambil waktu pelajari dan teman-teman boleh lihat di Injil Yohanes. Ucapan salam Eirene, Shalom, itu tidak pernah muncul di mulut Yesus sebelum kebangkitan. Ucapan salam itu yang diulang Tuhan berkali-kali setelah peristiwa Paskah. Berkali-kali, setiap kali ketemu dengan murid, Eirene, Shalom aleichem. Damai sejahtera bagimu, peace be unto you. Itu nanti diucapkan setelah peristiwa kebangkitan. Pesan pentingnya apa? Eirene itu, Shalom itu teman-teman, bukan hanya soal damai nanti. Damai sejahtera soal nanti setelah kita mati gitu ya. Eirene, Shalom itu adalah apa? Terkait dengan damai sejahtera hari ini. Bahkan bicara untuk damai sejahtera seluruh bangsa. Kalau orang Israel nyanyi Havenu Shalom Aleichem, itu bukan sekedar salam biasa, itu doa, harapan tentang damai sejahtera bagi seluruh bangsa Israel. Kita suka nyanyi lagu itu kan. Ya, jadi apa yang mau dikatakan? Eirene, Shalom itu bukan sekedar salam biasa, tapi itu satu harapan, doa yang diyakini menjadi pasti karena apa? Peristiwa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus yang memastikan kepada kita bahwa Eirene, Shalom, damai sejahtera itu betul-betul akan menjadi bagian hidup kita. Bukan hanya soal nanti. Kalau orang bicara Paskah, saya sering kali dengar orang hanya kaitkan dengan kehidupan kekal nanti setelah mati. Saya bilang enggak. Damai yang Tuhan maksudkan di sini bukan damai soal nanti setelah mati, tapi damai hari ini yang bisa menghentikan tangisanmu hari ini. Damai yang bisa menghilangkan ketakutanmu hari ini. Bukan soal nanti, hari ini. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat dalam Injil Yohanes, saya lagi-lagi Injil Yohanes, itu menarik sekali cara dia melukiskan Injil itu, luar biasa. Dalam Injil Yohanes yang diceritakan dibangkitkan dari kematian, siapa tuh? Lazarus. Ingat kan cerita itu? Lazarus. Waktu Lazarus mati, Yesus menangis. Yesus datang melawat mereka ke rumah dua saudaranya perempuan, siapa itu? Maria dan Marta. Mereka menangis sedih. Tuhan bilang sama Maria dan Marta, jangan sedih karena Lazarus akan bangkit. Gitu. Apa kata Marta? Iya Tuhan, kami tahu Lazarus akan bangkit nanti akhir zaman. Bangkit nanti akhir zaman. Jadi teman-teman boleh lihat soal keyakinan pada kebangkitan akhir zaman, orang Yahudi dulu pun percaya. Gitu. Ya. Soal kebangkitan nanti akhir zaman. Jadi tidak ada masalah buat itu. Marta bilang, ya kami tahu bangkit nanti akhir zaman. Apa kata Yesus? Oh bukan akhir zaman, sekarang. Sekarang, bukan nanti, sekarang. Marta bilang, wah sudah 4 hari mati. Lazarus Yesus pergi ke depan patanenya Lazarus. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak, Lazarus, bangkitlah. Bayangkan. Injil Yohanes pasal 5 kan mengatakan
pada waktunya suara anak manusia akan terdengar bahkan dalam dunia orang mati. Tuhan berteriak, Lazarus bangun. Wah, langsung Lazarus yang sudah 4 hari meninggal langsung bangun dari dalam. Wah, jadi nanti coba-coba disingkir itu. Tapi hati-hati kalau kamu coba nanti muncul dari dalam kamu yang lari. Nah saudara-saudara yang saya mau tanya gini, pertanyaan menarik dari cerita itu adalah Lazarus dibangkitkan setelah itu, saya mau tanya gini, waktu Lazarus habis dibangkitkan waktu itu kira-kira masih mati lagi enggak? Atau sudah tidak mati waktu setelah dibangkitkan? Mati lagi enggak waktu itu? Enggak ada di cerita, tapi kira-kira mati lagi apa tidak? Kalau tidak mati, berarti masih ada dia di sana. Nah saya sudah pulang berapa kali, tidak ada sudah. Kalau masih ada itu berarti sudah 2000 tahun umurnya kan. Jadi mati, jelas mati lagi gitu. Tapi pertanyaannya, kalau toh dia akan mati lagi, lalu kenapa Tuhan harus bangkitkan dia saat itu? Untuk apa dibangkitkan? Untuk memberi pesan jelas bahwa apa? Kuasa Kristus yang bangkit, kuasanya berlaku tidak hanya untuk kehidupan nanti, tapi untuk kehidupanmu hari ini. Makanya kalau terus baca Injil Yohanes ke belakang, setelah Thomas, langsung Tuhan menjumpai murid-murid yang sedang menjala ikan. Di-share ke balik apa? Tidak ada. Tebarkan ke sebelah kanan. Murid-murid ikut. Dia menangkap ikan 153 ekor banyak. Saudara, coba lihat ya. Tuhan mau perlihatkan Tuhan yang hadir, Tuhan yang bangkit yang hadir itu. Menyatakan damai sejahteramu bukan untuk soal nanti saja, tapi juga untuk kehidupanmu hari ini. Tuhan yang bangkit mau ketakutanmu lenyap. Tuhan yang bangkit mau tangisanmu hari ini berhenti. Apapun beban hari ini di rumah, percayalah kuasa Kristus yang bangkit melebihi segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Selamat Paskah teman-teman semua. Ya, kita nyanyi satu lagu ya, bisa. Tahu lagunya ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Ini lagu yang diinspirasi dari, saya nggak tahu ya, Mazmur 139. Ya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Ya, jadi Mazmur 139 itu menjelaskan, dimanapun kau pergi dalam dunia orang mati, Tuhan bisa menjangkau itu. Tidak ada pintu yang terkunci. Tuhan terobos untuk menjangkau diri. Oke, sungguh indah. Ada teksnya. Kita nyanyi sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
Sungguh indah. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Dari depan kita bangkit berdiri. Kita berdiri sama-sama. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita katakan sekali lagi, sungguh besar pengorbanan-Mu. Jemaat saja, jemaat saja. Dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biarkan piano mengalun pelan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, lawat secara pribadi anak-anak-Mu dalam ruang-ruang pribadi mereka. Jumpai mereka secara khusus Tuhan, yang mungkin berada dalam ruang-ruang yang terkunci, kehidupan yang mungkin tertutup dan tak terbuka dalam pandangan banyak orang. Jumpai secara pribadi anak-anak-Mu yang mungkin seorang diri meneteskan air mata. Jumpai anak-anak-Mu secara pribadi yang mungkin seorang diri merasakan kecemasan dan kekhawatiran. Pegang tangan mereka Tuhan. Yakinkan Engkau ada bersama dengan mereka. Dan biarkan air mata itu boleh berhenti. Dan kecemasan itu boleh berlalu. Biarkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini boleh kembali ke tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan Kristus yang bangkit. Kristus yang mengalahkan kematian. Kristus yang bisa menjangkau kami dalam relung-relung kehidupan kami yang paling gelap sekalipun. Apapun beban yang hari ini ada di rumah kami mau kembali dengan sukacita. Sebab kami tahu
Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang hidup mendengar doa kami. Tuhan yang hidup menghapus setiap air mata kami. Ini kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu. Ini kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu. Ini masa depan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Teruslah bersama dengan kami sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Sungguh besar kasih Allah bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada saat ini kita telah diperdengarkan firman Tuhan. Untuk itu, di tengah-tengah persekutuan kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya itu saya akan membacakan nats persembahan kita pada saat ini dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Sambil membawa persembahan kita menyanyi dari Kidung Pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Segenap hidupku
Saudara-saudara, teman-teman semua, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ini anak-anakmu, anak-anak mudamu, kepunyaanmu. Milikmu yang telah engkau tebus dengan darah anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam anugerahmu kami mohon Bapa, pegang tangan setiap anak-anakmu di tempat ini. Jangan ada satupun dari mereka yang terlepas dari genggaman dan pelukan kasih sayang Tuhan. Setiap harapan, cita-cita yang Tuhan sudah taruh dalam hati mereka, biarlah terus Tuhan jaga. Semangat dan harapan itu, mimpi, impian itu terus Tuhan kobarkan. Agar harapan yang besar terus menjadi bagian kehidupan setiap anak-anak kami di tempat ini. Tuhan sayangi mereka. Izinkan mereka sekolah sebaik mungkin, kuliah setinggi mungkin. Kami sungguh punya kerinduan besar Tuhan. Pada waktunya setiap anak-anakmu boleh selesai dan sungguh boleh menjadi cerita kebanggaan. Jadi kebanggaan bagi orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara yang selama ini banyak sekali berkorban bagi kami semua. Berikan kami kesempatan untuk meraih harapan kami Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam pendidikan mereka. Mereka yang sedang bersiap untuk mengikuti ujian, masuk ke perguruan tinggi dalam beberapa hari ke depan ini, Tuhan menolong memberkati. Anak-anakmu dalam beragam aktivitas mereka, pekerjaan mereka, kuliah mereka. Tuhan berkenan melawat dan memberikan yang terbaik. Orang tua kami, ayah dan ibu, atau mungkin kakak, om, tante yang selalu menemani kami, mensupport pendidikan kami. Kami doakan. Dan kami sebut nama mereka dalam doa kami hari ini. Serai kami mohon kekuatan kesehatan dari Tuhan. Terus menjadi bagian kehidupan orang tua kami. Ayah dan ibu kami. Anugerahkan kekuatan kesehatan bagi mereka. Untuk boleh melihat kehidupan setiap anak cucu mereka dipelihara oleh Tuhan sendiri. Berkati pelayanan kami sebagai PPGT, Klasis Rantepao. Berkati seluruh pengurus di tiap jemaat. Kami semua Tuhan. Berikan kami hati yang selalu punya kerinduan untuk bersekutu bersama-sama. Berikan kami semangat untuk saling menopang dalam perjalanan pelayanan kami. Dalam usia kami yang masih demikian belia ini. Kami ingin dibentuk Tuhan. Kami ingin dipakai Tuhan. Kami ingin hidup berkenan bagi Tuhan. Kami mohon Bapa, lawatlah dan jumpai anak-anakmu secara pribadi dalam segala keberadaan mereka. Seperti Engkau menjumpai Maria secara pribadi, Thomas, dan semua murid-murid yang lain. Biarkan kami boleh mengalami perubahan karena kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu. Terima kasih Tuhan, bangsa kami Indonesia terus kami doakan. Teristimewa di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan juga beragam peristiwa bencana alam yang terjadi. Di NTT, di Malang, Jawa Timur, Tuhan berkenan menopang, berkenan menolong dan menganugerahkan semua yang terbaik. Pulihkan bangsa kami. Dan dalam usia kami yang masih muda ini, Tuhan juga berkenan memakai kami, berbagi sukacita dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pelayanan PPGT di semua lingkupnya, pengurus pusat PPGT di setiap wilayah, di setiap klasis, di jemaat-jemaat Tuhan berkati. Dan juga secara khusus teman-teman di Jemaat Rantepao di sini yang boleh menjadi tuan rumah bagi pertemuan kami, Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami semua yang boleh hadir di sini, mengangkat tugas pelayanan bersama, berikan kami sukacita dan Tuhan tambahkan talenta lebih lagi untuk menceritakan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ini puji-pujian kami. Persembahan yang boleh kami berikan, biarlah berkenan dalam pandangan Tuhan.
boleh kami pakai dalam anugerah-Mu untuk pewartaan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami, ini harapan-harapan kami. Kehidupan dan masa depan anak-anak-Mu. Tuhan dengarkanlah. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dalam hidup ini, kita harus hidup dalam terang kasih Tuhan untuk menutupi wajah kehidupan yang penuh kebencian. Kita harus menjadi terang keselamatan dalam kehidupan yang penuh kegelisahan dan penderitaan. Jangan takut untuk melangkah dalam jalan Tuhan. Percayalah bahwa dalam setiap langkah kehidupan Dia ada bersama kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Teguhkan imanmu dan jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Kita mengangkat kidung pujian bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan penyelamatan. Jadikanlah hidupmu sebagai teladan iman bagi sesamamu. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin.
Pelengkap Kidung Jemaat 183 ayat yang pertama, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiadakan. Mari dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada petang hingga malam hari ini. Kepada rekan-rekan PPGT sekelas Rantepao diucapkan terima kasih. Untuknya itu kami kembalikan ke pemandu acara dan diharapkan untuk tinggal sebentar. Terima kasih untuk Pak Pendeta Alfred yang sudah memimpin kita dalam ibadah pada sore dan menjelang malam hari ini. Kita langsung saja masuk pada acara berikutnya yaitu sambutan. Dipersilahkan kepada Ketua Klasis Rantepao. Kepada Saudara Asen dipersilahkan. Selamat malam. Shalom teman-teman. Oh, hanya Kitty yang masih semangat sampai sekarang. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pengurus PPGT kelas Rantepao untuk memberikan apresiasi sambutan dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Salam kasih dari kami pengurus PPGT kelas Rantepao kepada Bapak Pendeta Alfred Anggui yang boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini, membawakan kabar sukacita, semangat kepada kita semua anak-anak muda, secara khusus kita sebagai PPGT dalam lingkup pelayanan Klasis Rantepao. Rekan-rekan pengurus Klasis, rekan-rekan pengurus jemaat, kita semua yang hadir saat ini, saya mewakili teman-teman dari pengurus Klasis mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Teman-teman meluangkan waktunya yang hampir sudah 1 tahun lebih kita ada di rumah, tidak melakukan ibadah-ibadah seperti ini yang rutin tiap bulan kita lakukan. Tapi bersyukur hari ini teman-teman pengurus bidang spiritualitas dan pelayanan bekerja sama dengan teman-teman pengurus PPGT di Jemaat Rantepao boleh mengemas sedemikian rupa
ibadah kita pada malam hari ini, dan saya sangat mengapresiasi. Terima kasih untuk talenta yang boleh ditampilkan oleh teman-teman untuk pelayanan hari ini. Nama Tuhan yang dimuliakan. Ada beberapa hal yang kami mau sampaikan bagi teman-teman semua. Yang pertama, bahwa sekarang ini bulan keempat, tahun kedua kepengurusan kami di pengurus PPGT Kelas Rantepao. Hampir 1 tahun tidak ada kegiatan yang kita lakukan. Dan tahun ini kita berupaya bagaimana kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan dalam situasi masih dalam keadaan pandemi saat ini. 2 atau 3 minggu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan tidak di lingkup Kelas Rantepao, tapi kita keluar dari zona nyaman. Kita bersama-sama dengan PPGT Kelas Perandangan, dan bersyukur hari ini mereka boleh hadir di tengah-tengah kita mengikuti ibadah pertemuan bulanan kita saat ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir jauh-jauh dari Kelas Perandangan, boleh bersama-sama dengan kita di Jemaat Rantepao pada malam hari ini. Pertemuan triwulan mereka, ini cerita sedikit, mungkin ada yang tidak pergi. Mungkin teman-teman dari Kelas Perandangan jangan heran bahwa beginilah situasi kami ketika kami melakukan ibadah bulanan dalam gereja dengan jumlah yang boleh saya katakan kurang banyak. Karena di Kelas Perandangan mereka pertemuan bulanan itu sungguh sangat luar biasa. Hampir mirip-mirip kamnya PPGT Kelas Rantepao. Itu baru pertemuan bulanan di Kelas Perandangan. Dan hari Sabtu dan Minggu ini tanggal 17 dan 18 kita akan mengadakan KAM sehari. Konsep kita tahun ini agak beda dengan konsep beberapa tahun lalu. Kita mengadakan KAM di satu jemaat di Kelas Rantepao. Tapi teman-teman pasti merasakan bahwa situasi KAM yang ada di Kelas Rantepao itu tidak semenarik, tidak seramai seperti dengan yang dilakukan teman-teman kita di luar Kelas Rantepao. Karena hampir setiap jemaat di Kelas Rantepao ini tetangga. Jadi Pantan Sulewangki, Lakunanta hampir tenda-tenda kosong. Makanya kita berupaya kita mengubah konsep kita dan bersyukur kemitraan Kelas Rantepao dan Kelas Perandangan sudah berjalan, dan PPGT boleh diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama mengadakan satu kegiatan. Tanggal 17 dan 18 kami berharap kepada teman-teman semua dari setiap jemaat, ada 9 jemaat teman-teman, mari kita meluangkan waktu kita. Kita hadir melihat bagaimana teman-teman yang ada di Kelas Perandangan, bagaimana antusias mereka dalam melakukan berbagai kegiatan sekaligus di kegiatan ber-PPGT. Saya tidak memaksa teman-teman untuk ikut, tapi ada harapan saya bahwa ketika teman-teman melihat teman-teman kita yang ada di Kelas Perandangan, kalian akan bisa termotivasi, lebih semangat lagi bagaimana kita harus ber-PPGT. Kami harap teman-teman pengurus yang hadir saat ini, ayo, masih ada waktu kurang lebih 3-4 hari. 3-4 hari ke depan, ayo data teman-teman supaya ikut. Tidak dibatasi, lebih banyak lebih bagus. Dan silakan didata dengan keperluan-keperluan yang kami sudah kirimkan kepada setiap jemaat. Teman-teman Kelas Perandangan sangat mengharapkan kehadiran kita yang kalau bisa lebih banyak ketika kita menghadiri pertemuan triwulan mereka di bulan Maret yang lalu. Teman-teman, mari kita mulai lagi kegiatan ber-PPGT kita di tahun ini. Mari dengan semangat bersama-sama kita menyukseskan setiap kegiatan program yang telah kita rencanakan bersama. Dan ada bisikan dari belakang, kita latihan sebentar. Yang memiliki kerinduan untuk hadir di dalam kegiatan kita hari Sabtu dan Minggu, kita menginap teman-teman. Kalau bisa nanti kita tinggal latihan. Kareksi sudah siap dengan lagu dan sudah siap untuk melatih kita. Satu kali saja untuk kita tampilkan di hari Sabtu atau hari Minggu di kegiatan Kampaska sehari di Kelas Perandangan. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga di lain waktu ada lagi kegiatan yang bisa kita pikirkan bersama untuk bagaimana bisa merangkul teman-teman di setiap jemaat secara khusus di lingkup pelayanan Kelas Rantepao. Terima kasih sekali lagi.
selamat malam untuk kita semua. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Kita masuk di acara berikutnya yaitu penutup. Ada berkat yang disiapkan oleh teman-teman dari Jemaat Rantai PAO. Untuk itu mungkin kita bawa pulang saja ya. Tetapi yang tadi disampaikan oleh ketua yang akan berangkat ke Parandangan untuk tinggal sebentar, dan yang mungkin tidak berangkat mungkin boleh membawa kotakannya untuk pulang. Minta kesediaan Saudari Lian untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita bersyukur. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah bulanan kami, berjumpa bersama teman-teman dari berbagai jemaat, bahkan bersama dengan mitra kami dari Klasis Parandangan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang boleh terjadi pada malam hari ini. Kami percaya dan kami yakini bahwa itu semua karena tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh beribadah bersama, memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Bahkan firman-Mu yang akan terus menjadi semangat kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Malam hari ini ya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu dari jemaat Tuhan, teman-teman PPGT Jemaat Rantai PAO. Tuhan berkati agar menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Dan di dalamnya Tuhan kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu. Sebentar juga ya Tuhan kami akan kembali berpisah satu dengan yang lain, bahkan mungkin di antara kami akan melaksanakan latihan bersama untuk puji-pujian, mempersiapkan ibadah pada tanggal 17 dan 18. Tuhan berkati kami dan berkati teman-teman kami yang akan kembali ke rumah masing-masing. Tuntun dan sertai, tibakan di rumah dengan selamat, dan nama-Mu tetap kami puji dan kami muliakan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pengampunan kami, penebus kami dan juru selamat hidup kami datang berdoa. Amin. Terima kasih Lian. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di ibadah bulanan berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman dari Klasis Parandangan. Terima kasih untuk pengurus Klasis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cek. Ya, pengurus Klasis, kita akan latih lagu satu. Lagunya gampang. Ya, lagunya sangat gampang. Hah? Ya, sambil makan sambil ya. Oke, karena ini gedung gereja juga akan dipakai sebentar untuk rekaman. Mungkin kita bisa nanti pakainya di sini ya. Yang mau ikut menyanyi di atas, yang akan berpartisipasi ke Klasis Parandangan, kita bisa menggunakan dari sini saja ya. Kebetulan saya sudah copy lagunya. Mana Ika? Bagi konan. Bagi konan. Luki. Luki. Iya.